Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gerrick Johnson. Perkenalkan, nama saya Christopher Sriwijaya. Halo, saya Jason Halim. Di video ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan dan memberi tutorial tentang VMware. Nah, di video ini kita akan membahas sebuah perusahaan teknologi revolusioner, VMware, yang menjadi pelopor dalam dunia virtualisasi dan cloud computing. VMware itu didirikan pada tanggal 26 Februari 1998 di Palo Alto, California oleh 5 insinyur brilian. Ada Diane Greene, Mendel Rosenblum, Scott Devine, Edward Wang, dan Edward Bucknion. Nah, misi mereka ini adalah untuk menciptakan teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Ini adalah konsep yang pada saat itu dianggap revolusioner. Nah, bayangkan di akhir tahun 90-an, banyak perusahaan membeli banyak perangkat keras untuk menjalankan berbagai aplikasi. Nah, VMware ini hadir untuk mengubah itu dengan cara mengurangi kebutuhan perangkat keras yang berlebih dan meningkatkan efisiensi. Nah, produk pertama mereka itu ada VMware Workstation yang diluncurkan pada tahun 1999. Dengan ini, pengguna dapat menjalankan beberapa sistem operasi seperti Windows dan Linux di satu perangkat komputer. Pada tahun 2001, VMware memperkenalkan ESX Server, sebuah hypervisor Type 1 yang dirancang untuk perusahaan. ESX Server memungkinkan server fisik menjadi beberapa mesin virtual yang dapat berjalan secara independen. Nah, tapi pada tahun 2004 menjadi momen penting ketika VMware itu diakuisisi oleh EMC Corporation dengan nilai $625 juta. Langkah ini memperkuat posisi mereka dalam pasar perusahaan. Lalu pada tahun 2007, VMware itu meluncurkan Fusion, sebuah alat untuk menjalankan Windows di Mac. Di tahun yang sama, VMware juga sukses meluncurkan IPO menjadikannya perusahaan publik yang terus berkembang pesat. Seiring waktu, VMware tidak hanya fokus pada virtualisasi. Mereka mulai memasuki dunia cloud computing dengan peluncuran vCloud Suite pada tahun 2012, yang memungkinkan perusahaan mengelola infrastruktur cloud mereka dengan lebih mudah. Produk seperti VMware vSphere menjadi tulang punggung banyak data center di dunia. Selain itu, mereka juga berinovasi dengan VMware Tanzu, solusi untuk aplikasi berbasis kontainer menggunakan Kubernetes. Nah, saat ini VMware itu melayani ribuan pelanggan di seluruh dunia, termasuk perusahaan teknologi, finansial, kesehatan, dan pendidikan. Nah, ini ada beberapa faktor menarik ya tentang VMware. VMware itu adalah perusahaan pertama yang memperkenalkan hypervisor Type 1, yaitu ESX Server yang kini menjadi standar dalam virtualisasi server. VMware juga dikenal karena mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac OS, menjadikannya pilihan universal di seluruh dunia bagi pengembang dan perusahaan. Produk-produk mereka kini menjadi dasar bagi ribuan data center di seluruh dunia, memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan efisiensi tinggi. Dengan teknologi virtualisasi dan cloud computing, VMware telah mengubah cara perusahaan di seluruh dunia mengelola infrastruktur IT mereka. Nah, fokus bisnis VMware pada saat ini. VMware ini saat ini berfokus pada 3 pilar utama. Ada virtualisasi, yaitu teknologi inti yang memungkinkan banyak sistem operasi berjalan hanya di satu perangkat keras. Lalu ada cloud computing, membantu perusahaan mengelola cloud hybrid, gabungan antara cloud publik dan privat. Lalu keamanan IT yang ketiga, menawarkan solusi keamanan modern untuk melindungi aplikasi dan data dari ancaman-ancaman cyber. Oke guys, perkenalkan, nama saya Christopher Sriwijaya dan di sini saya akan membahas mengenai produk knowledge dari aplikasi VMware. Apa sih itu VMware? VMware merupakan perusahaan teknologi yang mengembangkan software dan layanan virtualisasi. Produk knowledge biasanya atau VMware ini biasanya fokus utamanya digunakan untuk mengelola dan menjalankan lingkungan virtualisasi di dalam data center. Fokus VMware ini juga berfokus pada penghematan biaya, efisiensi operasional, dan juga fleksibilitas. VMware itu didirikan pada tahun 1998 di California, Amerika Selatan.
Amerika Serikat. VMware juga menjadi pionir dalam teknologi virtualisasi untuk server, dan VMware juga menjadi bagian dari Delft Technology dari tahun 2016. Produk utama dari VMware ada beberapa produknya. Yang pertama adalah VMware xSphere, di mana platform ini digunakan sebagai virtualisasi yang paling umum digunakan untuk mengelola server secara virtual. Yang kedua ada VMware Workstation. Ini digunakan untuk virtualisasi desktop pada lingkungan lokal. Yang ketiga ada VMware vCenter Server. Ini digunakan untuk alat manajemen terpusat untuk vSphere, memungkinkan pemantauan dan pengelolaan cluster VMware. Yang keempat ada VMware NSX, di mana ini digunakan untuk mengoptimalkan dan mengamankan infrastruktur jaringan data center. Dan yang terakhir ada VMware Horizon. VMware Horizon merupakan sebuah solusi desktop virtual yang memungkinkan perusahaan untuk memberikan akses desktop kepada karyawan dari mana saja. VMware ini memiliki banyak fitur utama. Fitur utama sebagai virtualisasi server, high availability, vMotion, dan juga distribution resources schedule atau yang biasa disingkat dengan DRS. Manfaat menggunakan VMware adalah satu, kita menghemat biaya udah pasti. Yang kedua, kita meningkatkan tingkat efisiensi. Yang ketiga udah pasti fleksibilitas. Dan yang keempat adalah keamanan dan pemulihan bencana. Kasus penggunaan VMware contohnya perusahaan data center, di mana ia menggunakan VMware untuk mengelola ribuan server secara virtual dan mengoptimalkan pemanfaatan perangkat keras. Contoh kedua adalah di perusahaan pengembang aplikasi, di mana VMware digunakan untuk pengujian aplikasi di berbagai konfigurasi serta di berbagai konfigurasi sistem operasi tanpa kebutuhan perangkat keras tambahan. Dan kasus yang ketiga adalah di perusahaan keamanan, di mana digunakan untuk mengisolasi aplikasi atau jaringan yang sensitif di dalam VM untuk keamanan yang lebih baik. Jadi kesimpulan dari saya, VMware merupakan platform virtualisasi yang sangat powerful dengan berbagai solusi untuk server, desktop, jaringan, dan keamanan. Dan kesimpulan kedua adalah dikenal dengan kemampuannya dalam mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan memberikan fleksibilitas. Dan hari ini saya akan memulai video untuk tutorial VMware Workstation lebih tepatnya. Nah, ini saya akan membagikan video itu tutorial untuk VMware yang aku akan ambil itu yaitu Workstation. Jadi baca pemakaiannya dan apa itu VMware Workstation. Workstation itu cara kerjanya itu yaitu kita menggunakan pelana lunak di dalam software yang sama kayak virtual machine gitu. Jadi caranya kita pertama kita coba buka create. Nah ini jika kalian punya ISO filenya atau disk, kalian bisa pilih, tapi untuk sekarang saya pilih ini dulu karena nggak punya. Lalu ini operating systemnya yang akan kita memakai dan versi-versinya. Lalu ini tempat buat penyimpanan datanya. Lalu maksimum disk drive-nya seberapa besar. Dan kemudian kalian bisa pilih seberapa banyak. Cuma saya akan mengikuti rekomendasinya saja. Lalu ini kita sudah bagian ini, kita bisa sudah bisa finish ya.
Tapi kalau kalian pencet bagian customize hardware, kalian bisa mengcustomize hardware seperti apa. Hardware kayak memori RAM-nya berapa tinggi, prosesornya berapa banyak, apakah ini intinya network adaptornya, USB card, sound card, USB control, dan displaynya. Dan iya, seperti itulah cara penggunaannya. Dan sekarang saya coba ya ini. Jika tidak bisa, berarti udah penuh ya. Nah ini kan sudah. Kita coba play, apakah bisa jalan. Ya tidak bisa. Ya tidak bisa ya. Bentar, bisa ya harusnya. Dan ya seperti itulah cara memakai VMware ya. Karena akan ada masalah kendala, saya tidak bisa melanjutkan ini ya, maaf. Tapi seperti itu caranya, cara penggunaannya, cara memakai VMware Workstation seperti virtual machine. Oh, ini dia. Ya, seperti itulah saja dari hasil saya. Maaf jika itu tidak bekerja VMware, tapi terima kasih telah menonton video tutorial ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang sudah kami jelaskan cukup jelas untuk didengar dan informatif. Thank you.